Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2024. Semoga Paskah ini menjadi luar biasa buat kita, sebab seringkali Paskah perayaannya dianatirkan dibandingkan Natal. Mengapa penting sekali? Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan firman kita. Itu yang penting kita hayati. Jadi selamat Paskah. Tuhan mencintai kehidupan, mari kita menjalani hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, karena ada manusia yang bangkit, yaitu Kristus. Dan kita percaya bahwa karena dia bangkit, dialah kehidupan juga. Karena dia bangkit, maka tidak sia-sia iman kita. Tidak sia-sia pemberitaan firman kita. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, mungkin tidak ada gunanya kita berdoa. Sebab Kristus sudah mati selama-lamanya. Kalau dia tidak bangkit juga, tidak ada gunanya kita baca firman. Karena firman pasti tidak akan berlaku. Tapi karena Kristus bangkit, maka itulah yang menjadi semangat kita, membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kebangkitannya, maka kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dengan kebangkitannya, maka kita menjadikan peristiwa ini peristiwa besar yang dimana kita semua mengalami kemenangan atas dosa kita. Ada pengampunan dosa, ada kepastian iman, ada kepastian hidup. Dan ini menggembirakan. Kita bersyukur pada Tuhan, dan hari ini kita akan menghayati tema pada hari Paskah ini, yaitu kemenangan sejati dan sukacita sejati. Tuhan kiranya akan menolong kita supaya firman yang merupakan berita Paskah pada hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani firman di mana-mana tempat, juga hambamu saat ini. Tuhan sempurnakan sukacitanya untuk menguraikan firman Tuhan di dalam rancangan Tuhan. Sehingga setiap sobat maestro yang mendengarkan firman pada hari ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca bagian pertama, yaitu Yesaya pasal 25 ayat 6-9. Dan bagian kedua adalah Filipi pasal 2 ayat 6-11. Yesaya pasal 25 ayat 6-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Marilah kita bersorak-sorai, bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Itu ayat yang ke-9. Lalu kita membaca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Tapi ini dimulai dari ayat yang ke-5. Kita baca juga ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama menghayati Paskah. Kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kita. Tema kita adalah kemenangan dan sukacita yang sejati. Saya memberi tema Paskah pada tahun ini dengan tema kemenangan dan sukacita, karena dengan Yesus bangkit, maka kita mengalami kemenangan sejati dan sukacita yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal kemenangan, maka di dalam pikiran kita adalah ya kita harus menyingkirkan, mengalahkan, menguasai, dan menindas orang lain, baru kita menang. Oleh karena itu, zaman sekarang ini, apa saja bisa membuat orang menang, dan itu dilakoni oleh manusia. Maka masyarakat menganggap hidup merupakan arena pertandingan, kompetisi. Ada pertandingan yang kelihatan jelas, misalnya olahraga, atau adu kecerdasan, misalnya olimpiade matematika atau olimpiade fisika. Ya. Itu kelihatan jelas. Ada kompetisi yang sedikit kurang jelas, misalnya kompetisi di dunia bisnis. Ya. Pertandingan dalam kemajuan teknologi. Bahkan saudara-saudara, di gereja yang tidak jelas juga terlihat. Misalnya, persaingan antara gereja, persaingan popularitas hamba-hamba Tuhan yang mau menjadi nomor satu yang paling hebat, ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sejak kecil, disadari atau tidak, kita diarahkan untuk menjadi orang yang bisa menang. Dan caranya untuk menang itu macam-macam. Tapi saya mau mengatakan sebenarnya hanya dua saja sebetulnya. Kita mau menempuh jalan yang benar untuk menang, atau kita menempuh jalan pintas. Dengan apa? Menghalalkan semua cara. Sampai cara-cara yang nggak benar pun kita lakukan. Dan malangnya, karena manusia itu sifatnya jahat, maka lebih banyak orang menempuh jalan pintas. Dengan mengabaikan dosa. Yang penting saya bisa menang. Dan kalau sudah begini caranya, saudara-saudara, manusia tidak lagi punya rasa takut pada Tuhan. Tidak ada lagi menjalankan hidup keagamaannya sesuai perintah-perintah Tuhan. Tuhan dianggap nggak ada. Tuhan kita anggap betul-betul nggak ada dalam hidup kita. Dan sepertinya kita itu bisa menghidupkan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Manusia merasa menjadi yang maha kuasa dalam hidupnya. Ya, nanti barangkali mirip dengan orang-orang yang ateis. Dan dengan sombong manusia berkata, wah aku hebat, aku berkuasa, aku yang utama, aku yang jadi juara, aku pemenang. Dan kata-kata ini saudara-saudara selalu konotasinya bahwa manusia itu meniadakan Allah dan merendahkan orang lain dalam kesombongannya. Pokoknya saudara-saudara, perjuangan untuk mencapai kemenangan itu didasarkan pada perasaan benci, iri, dengki, dendam, dan semua pikiran dan perbuatan jahat yang merasuki manusia dalam memperjuangkan mencapai kemenangan tadi. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus dalam kebangkitannya. Apakah itu sebuah kemenangan sejati? Tentu saja tidak.
ketika kita merasa menang dengan didasari pada pikiran dan berbuat jahat. Maka itu bukan merupakan kemenangan sejati yang kita miliki. Dan tidak ada sukacita pasti. Karena yang ada adalah kita makin takut dan makin takut. Nah, artinya kita merasakan ketakutan demi ketakutan. Ya, sebagai contoh gini. Pada hari-hari ini kita disuguhi dengan ada orang-orang yang kaya yang disebut the rich man. Rich man. Yang ternyata diperiksa KPK karena kekayaannya berasal dari jalan pintas alias korupsi ratusan triliun. Ya, jadi tersangka. Ada juga kita sekarang ini sedang menonton sengketa pasca pemilihan presiden yang tanggal 14 Februari yang lalu. Yaitu soal kalah dan menang dalam pilpres yang permasalahannya sampai harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau ada orang-orang yang merasa menang dengan menghabisi nyawa orang. Namun akhirnya juga tertangkap juga oleh polisi. Semuanya itu saudara-saudara menampilkan menang dan kalah dilandasi dengan sikap dan pikiran yang jahat. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak mari kita belajar dalam rangka Paskah ini bahwa kemenangan sejati dan sukacita sejati itu hanya ada dari Yesus yang sudah bangkit. Saudara-saudara, yang pertama kita bicara kemenangan sejati. Kemenangan sejati itu, saudara-saudara, hanya ada di dalam Tuhan Yesus, satu-satunya manusia yang sudah bangkit, yang hidup. Ya, ini ada sebuah lagu, judulnya Gone, yaitu dinyanyikan oleh Jesse Dixon, yang sudah meninggal orangnya, yaitu seorang penyanyi dari kelompok Bill Gaither. Saya terjemahkan lagu ini, bagus terjemahnya, yaitu gini: ketika Maria datang untuk menemukan makam Yesus, batu itu tergerak, Tuhan telah bangkit. Malaikat berkata, jangan takut, Tuhan telah bangkit. Jangan melihat yang hidup di sini, di antara kuburan. Lalu itu kornya ya, hilang, batu itu terguling kembali. Hilang, makam itu kosong. Pergi untuk duduk di sisi Bapa. Hilang kemenangan atas kematian. Hilang, dosa dikalahkan. Hilang, dia hidup selamanya. He lives forevermore. Baik yang keduanya, oh ikutlah denganku dan lihatlah juru selamat yang telah bangkit. Siapa yang masih bisa mengubah kegelapan kematian menjadi hari ini? Siapa yang menenangkan badai keraguan dan membelah lautan? Oh, dia masih bisa menggulingkan batu-batu beratmu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini lagu bagus sekali. Ya. Ternyata saudara-saudara untuk mencapai kemenangan yang sejati, ya, kita harus belajar dari Yesus yang sudah bangkit. Itu apa? Dengan cara merendahkan diri, menjadi hamba, mengampuni. Itu dalam Filipi pasal 2 tadi ayat 6 sampai 11. Ya. Kita mengingat dia meninggalkan kesetaraannya menjadi hamba, dalam arti merendahkan diri, menempatkan diri dekat tanah. Itu kalau bahasa asli dari bahasa Yunani, yang pakai bahasa yang disebut tapeinos, itu merendahkan diri serendah-rendahnya sampai dekat tanah. Ya. Dan Yesus naik keledai masuk Yerusalem, dielulukan sebagai Raja Mesias. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib. Ia kalah, tapi untuk menang. Bukan mengalahkan Herodes, bukan mengalahkan Pilatus, bukan mengalahkan orang Farisi dan ahli Taurat, bukan. Ia benar-benar menjadi hamba Tuhan, hamba dengan status terendah. Tetapi dalam Filipi pasal 2 digambarkan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus
tidak menjadi hamba, dia tidak memenangkan kita orang yang berdosa. Kita tetap hidup dalam dosa. Hidup kita sulit. Ia kalah untuk memenangkan kita. Itulah kemenangan sejati. Karena Yesus menang, maka kita pun bisa mengalami kemenangan sejati. Ya bagaimana caranya? Ya belajar seperti Yesus, merendahkan diri, menjadi hamba, belajar merendahkan diri dan mengampuni bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Maka ada lagunya kan? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu ada lagunya. Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Itu kemenangan kita yang sejati. Karena Roh Kudus turun membuat kita belajar seperti Yesus, mengalami kemenangan sejati. Ya. Orang yang mengalami kemenangan sejati akan dapat menyaksikan dalam hidupnya seperti difirmankan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Yaitu apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Kita sepertinya kalah, tapi kita punya kekuatan dalamnya. Itulah kemenangan. Atau dalam 1 Korintus 15 ayat 57, Paulus juga mengatakan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Kita sepertinya kita kalah. Seperti Yesus sepertinya kalah. Tapi dia sepertinya menang. Karena dia bisa mengalahkan semuanya. Kenapa? Tuhan tanggung dia. Tuhan memberikan pada dia kemenangan dan kekuatan. Saudara-saudara, di samping kemenangan sejati Kristus, juga kita mengalami sukacita sejati harusnya. Kemenangan sejati karena Tuhan Yesus bangkit membuat kita memiliki sukacita sejati. Kalau para murid, perempuan-perempuan yang mengiringi Yesus mengalami kesedihan yang dahsyat karena Yesus mati dengan cara yang keji disalib, maka sekarang mereka terbuka matanya. Kristus telah bangkit. Sukacita itu dinyatakan kedua murid yang dari Emmaus kembali ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman pada semua murid Yesus yang lainnya. Sukacita sejati itu melampaui sukacita biasa. Seperti kalau kita punya sesuatu yang baru, itu sukacita biasa. Sukacita sejati mengalahkan semua yang lain karena kita memiliki Kristus yang bangkit, yang hidup. Karena bangkit, ada harapan, ada hari esok, ada kemungkinan, ada kesembuhan, ada solusi, ada pembaruan. Kalau itu semua diandaikan dengan sebuah kalimat, ya, maka kalimat itu bukan berakhir di tanda baca titik, tapi selalu ada koma. Itulah kebenaran Paskah. Karena masih ada harapan, ada hari esok, ada kesembuhan, ada solusi, ada pembaruan. Koma itu ya, kalimatnya jadi koma. Itulah Paskah. Kebenaran Paskah itulah sukacita sejati orang yang percaya. Kenapa sukacita sejati? Kenapa? Karena semua yang kita alami tidak lagi permanen. Tidak ada lagi yang tetap. Ya, misalnya gini, penderitaan, kesedihan, nggak ada yang permanen. Kekecewaan, nggak ada juga yang permanen. Ya, kalau kita kecewa terhadap orang, ya, kita tidak perlu permanen kecewa kita. Dosa, kalau itu bisa digambarkan, dosa kita banyak. Ya, merah seperti kirmisi, tidak ada yang pernah permanen. Bahkan mati pun tidak permanen. Kenapa? Dengan kematian kita di dalam Yesus yang hidup, kita mengalami metamorfose, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa perayaan Paskah selalu diberi simbol kelinci atau telur. Begitulah telur yang semula adalah lambang cikal bakal kehidupan diambil alih dan dijadikan lambang bangkitnya kehidupan dan harapan yang baru dalam Kristus. Kelinci yang semula adalah lambang kesuburan karena cepat berkembang biak diambil alih dan diberi arti Paskah, yaitu menjadi lambang kehidupan yang berlimpah di dalam Kristus. Saudara-saudara, bagi orang-orang di belahan bumi bagian utara, musim semi itu adalah musim yang memperlihatkan munculnya kembali kehidupan. Pohon-pohon yang selama musim gugur atau musim dingin menjadi gundul, ya, hibernasi, itu kini mulai bertunas.
bunga mulai bermekaran, binatang-binatang mulai keluar dari perlindungannya, kehidupan dimulai lagi, ada sukacita. Itulah kenapa kita mengucapkan selamat Paskah, karena ada sukacita Paskah di situ yang sejati. Demikian juga orang-orang Kristen sejak zaman itu mengambil alih perayaan itu. Lambang telur dan kelinci pun diambil alih dan dijadikan lambang bahwa oleh kebangkitan Kristus, hidup kita dimulai lagi secara baru untuk menjadi hidup yang bersemi, yang berlimpah, hidup dalam sukacita sejati karena Kristus hidup. Selamat Paskah tahun 2024, kebangkitannya memberi kemenangan sejati dan sukacita sejati. Amin.